Kenalkan, nama saya Nabila Dwi Maharani dengan NIM 021. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis sahih, pembagiannya hadis hasan dan hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih dibagi jadi dua, yaitu hadis sahih lidzatihi dan hadis sahih lighairihi. Hadis sahih lidzatihi itu ya hadis sahih itu sendiri yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yaitu syaratnya tersambung, rawinya dhabit, adil, terus hadisnya tidak ada ilah atau syadnya. Nah, hadis sahih lighairihi itu hadis yang kesahihannya itu dibantu dengan keterangan hadis lain. Hadis ini itu memiliki kelemahan pada aspek kedhabitannya. Jadi maksudnya tuh rawinya itu adil dhabit, tapi tingkatannya itu lebih di bawahnya hadis sahih lidzatihi ini. Itu. Yang selanjutnya itu hadis hasan dan pembagiannya. Itu ada dua, yaitu lidzatihi sama lighairihi. Kalau lidzatihi itu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan, yaitu ada rawinya adil dhabit, akan tetapi derajatnya itu di bawah hadis sahih yang lighairihi, hadis hasan yang lighairihi. Terus sanadnya disambung, tidak ada ilah dan syad. Kemudian kalau yang lighairihi itu hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sama kedudukannya juga hasan. Yang selanjutnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif di sini cukup banyak. Yang pertama itu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu dalam rangkaian sanadnya yang dari awal itu tidak disebutkan perawinya. Kemudian yang mursal itu dalam rangkaian sanadnya itu tidak ada nama sahabat. Kemudian kalau mu'dal itu terdapat dua perawi yang dalam rangkaian sanadnya itu dihilangkan secara berturut-turut. Kemudian yang munqati, rangkaian sanadnya itu terputus. Kemudian yang mudalas terbagi jadi dua, yaitu tadlis isnad dan tadlis suyuh. Kalau tadlis isnad itu adalah perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi dia itu tidak mendengarkan langsung dari gurunya. Sedangkan kalau tadlis suyuh, dia itu meriwayatkan hadis dari gurunya, dia juga bertemu dengan gurunya, tetapi dia itu enggak menyebutkan nama gurunya itu dengan nama julukan gurunya, bukan nama julukan gurunya yang enggak populer, jadi yang enggak masyhur, dengan tujuan agar gurunya itu tidak diketahui gitu. Kemudian yang hadis dhaif mursal kafi itu perawinya yang meriwayatkan hadis dari yang semasa dengannya, jadi hidup dalam satu masa. Kemudian mereka bertemu langsung, tetapi sebenarnya mereka itu tidak mendengar hadisnya secara langsung. Untuk yang pertama, dibuka aplikasinya dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita klik Bahsun. Nah, untuk yang selanjutnya itu di pojok kanan atas itu ada tulisan Idkhal Mufradat. Di situ nanti kita harus memasukkan hadis yang akan kita takhrij. Nah, jadi sebelumnya kita harus punya salinan hadisnya. Kemudian setelah itu klik enter, nanti di kolom bersih panjang warna putih itu akan muncul hadis seperti ini, tulisan seperti ini, dan tabel-tabelnya, nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang warna merah itu tuh rawinya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui keadaan rawi? Tinggal diklik yang warna merah itu, seperti Abu Ya'la, diklik saja warna merah itu, kemudian nanti akan muncul tabel yang menjelaskan tentang keadaannya, apakah sikoh, apakah berapa tobakotnya, dia berada di tobakot berapa. Nah, untuk gambarnya nanti akan di slide yang selanjutnya, di video tutorial yang selanjutnya, dan seterusnya sampai Anas bin Malik itu nanti bisa diketahui. Kemudian kalau yang hijau itu untuk mengetahui keadaan matanya, apakah matanya itu sahih, hasan, sahih lidzatihi, sahih lighairihi, hasan lidzatihi, atau dhaif. Nah, itu bisa diketahui dengan cara diklik yang warna hijau itu. Nah, setelah diklik tulisan rawi yang pertama itu nanti akan muncul tabel kecil seperti ini. Nah, di situ nanti akan menjelaskan atau berisi tentang rakam. Di sini saya nggak akan menyebutkan semuanya ya. Ada rakam hadis, rakam rawi yang nomornya itu 4748, kemudian kunyahnya itu Abu Ya'la, madhabnya Abu Ya'la itu madhab Hanafi, kemudian ism rawinya, nama Abu Ya'la itu Ahmad ibnu Ali ibnul Masna ibnul Yahya, kemudian
nama syihrohnya itu ada Abu Ya'la al-Mausofi. Kemudian rutbah tuh tingkatannya, keadaannya, rawinya itu sikoh makmun. Nah kemudian nasabnya itu ada al-Mausilu at-Tami'i. Kemudian tobakoh tingkatannya itu ke tingkatan ke-13. Nah di sini bisa disimpulkan bahwa dari rawi pertama ini hadisnya itu hadis sahih yang martabatnya itu kedua. Nah dalam mentahrid hadis tuh rawinya itu harus diteliti satu-satu ya, maka di sini tutorialnya juga satu-satu rawinya. Nah kemudian ada rawi Ahmad ibnu Umar al-Waqi'i. Nah itu juga sama, nanti kalau diklik muncul tabel seperti itu, ada rokamnya, ada kunyahnya apa, ada ikomahnya tuh tinggalnya di mana, ada namanya siapa, di situ bisa dilihat. Kemudian langsung ke rutbahnya. Kalau rutbahnya Ahmad ibnu Umar itu termasuk sikoh aja. Kemudian tobakohnya itu ke 15, tobakoh tingkatan yang ke-15, maka bisa disimpulkan bahwa di rawi yang ini itu termasuk hadis sahih martabat yang ketiga. Nah kalau rawi yang ketiga ini namanya Mu'ammal ibnu Ismail, dia itu rutbahnya sudukul sayyi'ul hifdi, tobakohnya tobakoh ke-9. Nah berarti itu termasuk hadis hasan martabat yang kedua. Nah untuk yang selanjutnya ada rawi bernama Hamad bin Salamah, rutbahnya itu sikoh, ayat tagyiru hifduhu qalilan di akhir. Nah itu maksudnya dia itu terpercaya tetapi hafalannya itu sedikit berubah di akhir-akhir umurnya. Kemudian dia itu termasuk tobakoh yang ke-8. Nah kemudian itu ada Sabit, dia itu rutbahnya itu sikoh, terpercaya, tobakohnya itu ke-4. Nah dia masuk ke hadis sahih martabat yang ketiga. Nah kemudian yang terakhir itu ada sahabat Anas bin Malik, dia rutbahnya itu sebagai sahabi, kemudian tobakohnya yang pertama. Nah dia termasuk hadis sahih martabat yang paling tinggi atau yang pertama. Nah di sini ada tulisan al-hukmu alal matan yang cetak merah itu, yang di tengah itu hadisnya itu sahih li ghairihi. Nah kenapa sahih li ghairihi? Karena di salah satu rawinya itu ada yang masuk hasan martabat kedua, maksudnya masuk ke golongan hadis hasan martabat yang kedua. Siapa aja? Yaitu rawi yang bernama Mu'ammal ibnu Ismail dan Ahmad bin Salmah. Kalau Mu'ammal itu dia itu sudukun, baik orangnya, tapi dia sayyi'ul hifdi, hafalannya jelek. Sedangkan Hamad ibnu Salmah itu dia itu rutbahnya sikoh, terpercaya, tetapi takyiru hifdihi qalilan di akhir, hafalannya tuh sedikit berubah di masa-masa akhir umurnya. Nah sedangkan rawi yang lain itu dia sahih, hanya 2 rawi itu yang hasan, golongannya martabat kedua. Nah makanya di sini disebut sahih li ghairihi. Pengertian sahih li ghairihi sendiri tadi sebuah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, tetapi kedobitan atau keadilan rawinya itu di bawahnya hadis sahih li dzatihi. Nah bisa dilihat di sini kalau 2 orang rawi tadi itu mereka itu terpercaya, mereka itu orang yang benar, tapi kedobitannya, hafalannya, adilnya itu tuh di bawah hadisnya hadis sahih li dzatihi. Kayak hafalannya mereka tadi kurang baik, terus sedikit berubah karena usia umurnya yang sudah lanjut. Nah itu yang dinamakan sahih li ghairihi. Jadi kedudukan kedobitan atau keadilan rawinya itu di bawahnya hadis li dzatihi gitu. Nah untuk mengetahui bagaimana dia kok bisa tahu sahih li ghairihi tadi, dengan diklik tulisan yang warna hijau tadi itu, matanya diklik, nanti akan muncul seperti diagram seperti ini. Nah di atasnya itu tertera tulisan sahih li ghairihi gitu. Yang pertama itu Ahmad bin Hafaz, dia itu rutbahnya sudukul hasan, terpercaya, hadisnya baik, tobakohnya ke-11. Nah dia masuk ke hasan yang tobakoh kedua.
Kemudian ada Abi, itu rutbahnya Sudukul Hasan hadis, sama kayak Ahmad ibn Hafiz, tapi tobakohnya itu ke-9. Kemudian yang Ibrahim ibnu Tomhan itu rutbahnya Sikoh, tobakohnya ke-7, dia masuk ke Sahih yang martabat ketiga. Kemudian Hujjaj juga sama kayak Ibrahim ibnu Tomhan, rutbahnya Sikoh, tobakohnya ke-6. Nah, Qatadah ini rutbahnya Sikoh, sabit, masyhurun bitadlis. Dia terpercaya tapi itu terkenal dengan kepalsuannya atau kedustaannya. Dia masuk ke martabat dhaif yang pertama, tobakohnya yang keempat. Kemudian yang Yarid ibnu Abdullah itu rutbahnya Sikoh, tobakohnya 2, dia masuk ke Sahih yang ketiga, martabat 3. Kemudian Ayat ibnu Himar itu rutbahnya Sahabi, tobakohnya pertama, berarti dia Sahih yang paling tertinggi. Nah, hadis ini termasuk hadis Hasan, bisa dilihat di diagramnya itu yang warna hijau, itu paling tertinggi Hasan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.